Malam itu, mereka hanya ingin membuktikan keberanian, tanpa tahu bahwa rumah ini tidak pernah membiarkan siapapun keluar dengan utuh. 3 pemuda, 1 rumah angker, dan 1 kesalahan fatal. Mereka masuk tanpa izin. Apa yang terjadi setelahnya bukan lagi uji nyali, tapi perjuangan untuk tetap hidup. Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil, jauh dari keramaian kota. Di ujung jalan, tanah yang sudah lama tak dilewati, berdiri sebuah rumah tua. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan pintunya selalu terbuka sedikit, seolah mengundang siapapun yang penasaran. Malam itu, 3 pemuda datang dengan satu tujuan, uji nyali. Raka paling berani. Pembawa kamera Dimas skeptis, tak percaya hal gaib. Arif pendiam, sebenarnya takut, tapi ikut demi solidaritas. Mereka menertawakan cerita warga, tentang suara tangisan malam, tentang bayangan di jendela lantai 2, dan tentang orang-orang yang masuk, namun tak pernah kembali. Begitu kaki mereka melewati ambang pintu, udara di dalam rumah langsung berubah. Dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti ada sesuatu yang merayap di kulit. Debu beterbangan. Bau apek bercampur tanah basah memenuhi hidung. Lampu senter mereka menyorot dinding penuh coretan aneh. Simbol-simbol yang tak mereka pahami. Raka, cuma rumah kosong. Dimas, katanya angker. Nih buktinya. Arif, kalian dengar nggak? Suara langkah. Padahal mereka bertiga berdiri diam. Saat mereka naik ke lantai 2, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tangga yang mereka lewati terasa lebih panjang saat turun. Lorong yang tadi lurus, kini berbelok. Jam di ponsel mereka berhenti. Dan saat Dimas bercanda dengan berteriak menantang penghuni rumah, semua pintu menutup. Gelap. Senter Raka mati. Dan dari ujung lorong, terdengar suara perempuan menangis. Dalam kepanikan, mereka berlari. Dan tanpa sadar, mereka terpisah. Arif terjebak di sebuah kamar. Di dalamnya ada cermin besar. Di cermin itu bukan bayangannya yang terlihat, tapi sosok hitam berdiri tepat di belakangnya, tersenyum. Dimas menemukan pintu keluar. Dia yakin bisa kabur. Tapi saat dibuka, yang ada hanya ruang tamu yang sama. Berulang, lagi dan lagi. Sementara Raka merasakan sesuatu memegang bahunya. Dingin, keras, dan bukan tangan manusia. Tangisan berubah jadi tawa, bisikan berubah jadi teriakan. Dan suara itu berkata, "Kalian datang, sekarang tinggal." Mereka sadar, rumah ini hidup. Ia memakan ketakutan dan tidak pernah melepaskan mangsanya. Satu persatu, suara mereka menghilang. Pagi harinya, warga menemukan rumah itu kembali sunyi. Tidak ada jejak 3 pemuda itu. Hanya sebuah kamera rusak di depan pintu. Dan di dalam rekamannya, terdengar suara berbisik pelan. "Terima kasih, sudah datang."
Jika kamu melewati rumah tua yang selalu terbuka pintunya, ingat satu hal. Tidak semua undangan boleh diterima. Kalau kamu suka cerita misteri seperti ini, klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Karena di balik dunia nyata, ada yang tetap hidup di dunia tak kasat mata.